Dengan demikian, maka paham Qadariyah harus meninggalkan pendapatnya itu dalam keadaan terhina serta mengakui bahwa perbuatan itu bernisbat kepada yang telah menciptakan motivasi dalam diri manusia. Dan paham Qadariyah pun menyambut dengan mengatakan, motivasi itu meskipun merupakan perbuatan Allah Ta'ala, namun ia berlaku seperti berlakunya perbuatan mukallaf, artinya muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama pribadi muslim yang sudah dapat mengenal hukum. Karena ia mampu untuk menggugurkan pengaruhnya itu dengan menghadirkan lawan motivasi agar tetap bertahan untuk tidak minum. Misalnya, ia bertahan untuk tidak minum untuk mengetahui apakah ia mampu untuk melawan motivasi itu atau tidak. Dengan demikian, orang hidup mampu untuk mencapainya, lawan motivasi, dan juga mampu untuk tetap memenuhi motivasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka minum itu sendiri merupakan perbuatannya karena ia mampu mencapai berbagai macam sebab yang darinya bermunculan pengaruh. Yang demikian itu adalah sama dengan orang yang menyaksikan orang yang terbakar yang ia mampu untuk memadamkan api membakar orang tersebut dengan mudah, tetapi ia tidak memadamkannya, maka orang itu berhak untuk disalahkan, meskipun kebakaran itu disebabkan oleh api dan bukan oleh dirinya. Paham Jabariyah mengemukakan, jika motivasi itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, sedang ia sendiri merupakan penyebab perbuatan, dan perbuatan itu sendiri merupakan suatu keharusan bagi Allah. Pencipta perbuatan adalah pencipta motivasi itu sendiri atau pencipta sebab. Paham Sunni menjawab, itu memang benar, motivasi itu sudah diciptakan Allah Ta'ala dalam diri manusia, dan ia merupakan sebab perbuatan. Sedangkan perbuatan itu sendiri dinisbatkan kepada pelaku perbuatan, karena perbuatan itu muncul darinya dan terjadi berdasarkan daya, kehendak, dan pilihannya. Yang demikian itu tidak menghalangi penisbatannya secara umum kepada Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Selain itu, motivasi itu bukan pemberi pengaruh, tetapi ia merupakan salah satu syarat orang yang mempunyai kekuasaan dalam memberikan pengaruh terhadap apa yang akan dikerjakannya. Karena syarat itu bukan dari manusia, sehingga syarat itu tidak mengeluarkannya dari kedudukannya sebagai pelaku perbuatan. Sedangkan tujuan dan kehendak manusia yang besar menjadi syarat atau bagian dari sebab. Dan perbuatan itu sendiri tergantung pada syarat-syarat dan sebab-sebab yang manusia tidak mempunyai andil sama sekali menciptakannya. Perbuatan yang paling mudah adalah membuka mata untuk melihat sesuatu. Seseorang akan dapat membuka matanya, namun ia tidak hanya dengan membuka mata saja untuk melihat sesuatu itu, karena kesempurnaan melihat itu tergantung pada penciptaan kemampuan melihat dan keadaan mata itu sendiri dapat dipergunakan untuk melihat, juga penciptaan alat-alat untuk melihat dan membuang semua hal yang menghalangi objek yang akan dilihat. Lalu bagaimana mungkin orang yang berakal mengatakan bahwa sebagian sebab atau syarat dapat dengan sendirinya mewujudkan perbuatan? Masalah inilah yang menjadikan paham Qadariyah dan Jabariyah sesat. Di mana paham Qadariyah mengaku bahwa hal itu mengharuskan adanya perbuatan. Sedangkan paham Jabariyah mengaku bahwa hal itu sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perbuatan. Dengan demikian kedua kelompok itu secara lantang melawan dalil-dalil akal dan nakal, artinya memindahkan. Yang benar adalah bahwa kekuasaan, kehendak manusia dan berbagai faktornya merupakan salah satu dari beberapa bagian sebab yang sempurna yang karenanya mengharuskan adanya perbuatan. Paham Sunni menuturkan, kita sangat dilarang untuk mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla mengazab hamba Allah atas suatu perbuatan yang tidak diperbuatnya dan perbuatan yang di luar batas kemampuannya serta tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap perbuatan itu, bahkan sebenarnya Allah Ta'ala mengazabnya atas perbuatan dan gerakannya sendiri. Memang benar tidak mustahil dia akan mengazabnya dalam keadaan seperti itu jika ia telah melalui berbagai sebab perbuatan itu melalui kehendak dan kesukaannya.
Sebagaimana dia mengazab orang mabuk atas kejahatan yang dilakukannya pada saat mabuk karena keberanian dan tindakannya yang berlebihan dengan melakukan sebab-sebabnya. Dan sebagaimana dia memberi hukuman kepada orang yang menolak dan membenci kebenaran dengan menutup dan mengunci mati hatinya sehingga ia terhalang dari mendapatkan petunjuk. Paham Jabariyah mengatakan, jika seseorang melakukan suatu gerakan tertentu, baik itu karena adanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla saja, atau ia sendiri, atau kekuasaan Allah dan kekuasaannya secara bersamaan, atau karena tidak adanya kekuasaan Allah Ta'ala dan tidak juga manusia. Dan yang terakhir ini sudah pasti salah. Sedangkan tiga pendapat sebelumnya telah dikemukakan oleh beberapa kelompok. Jika gerakan itu karena murni kekuasaan Allah Ta'ala, maka itulah bentuk paksaan tersebut. Dan jika gerakan itu murni disebabkan oleh kekuasaan manusia, maka yang demikian itu telah menafikan kekuasaan Allah Ta'ala sehingga dengan demikian itu dia tidak lagi berkuasa atas segala sesuatu. Sedangkan manusia yang lemah dan merupakan makhluk ciptaan Allah mampu mengerjakan apa yang tidak mampu dikerjakan oleh Allah Ta'ala Sang Penciptanya. Dan jika gerakan itu diakibatkan oleh adanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan manusia secara berbarengan, maka hal itu mengharuskan adanya kerjasama serta adanya satu objek di antara dua subjek, adanya satu gerakan di antara dua penggerak, dan adanya satu pengaruh di antara dua hal yang pemberi pengaruh. Dan hal itu jelas merupakan suatu hal yang mustahil. Paham Sunni berpendapat, mengenai hal ini orang-orang telah terpecah menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok mengatakan, suatu gerakan itu terjadi karena adanya kekuasaan Allah saja tanpa memerlukan adanya kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia itu berpengaruh menentukan apakah perbuatan itu berupa ketaatan atau kemaksiatan. Kekuasaan Allah saja yang mewujudkan materi perbuatan tersebut, sedangkan kekuasaan manusia mewujudkan sifat dari perbuatan itu sendiri. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al-Qadi Abu Bakar. Namun pendapat itu sama sekali tidak cukup memadai dan menempatkan makna itu pada proporsinya, karena sifat gerakan itu jika berupa suatu yang bersifat wujudi, maka kekuasaannya akan memberikan pengaruh terhadap suatu yang juga maujud. Kelompok lainnya berpendapat bahwa perbuatan dan sifatnya itu terjadi murni karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla semata, kekuasaan manusia sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadapnya. Yang demikian itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Asy'ari dan para pengikutnya. Kelompok lainnya berpendapat bahwa perbuatan itu disebabkan dan ditimbulkan oleh kekuasaan manusia saja tanpa adanya campur tangan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kelompok ini terpecah menjadi dua. Salah satunya mengemukakan, sesungguhnya kekuasaan manusia itulah yang mempengaruhi timbulnya gerakan, dengan kenyataan bahwa Allah Azza wa Jalla mampu untuk menggerakkan. Dan kelompok yang satu lagi mengatakan, bahwasanya gerakan manusia itu adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Husain al-Basyari dan para pengikutnya yang menamakan diri Al-Husainiyah. Kelompok yang lain lagi berpendapat, sebenarnya, kekuasaan manusialah yang menjadi penyebab adanya gerakan, sedang Allah Ta'ala sama sekali tidak mampu menggerakkan. Yang demikian itu merupakan pendapat para pengikut Abu Ali dan Abu Hashim. Menurut Ibnu Hathib dan mayoritas kaum teolog tidak melihat adanya pendapat lain selain pendapat tersebut di atas, yang sebenarnya pendapat-pendapat itu sama sekali tidak cukup dan tidak juga memadai. Yang lebih tepat adalah bahwa gerakan itu terjadi karena adanya kekuasaan manusia dan kehendaknya yang telah diciptakan Allah Ta'ala di dalam dirinya. Allah Azza wa Jalla jika menghendaki seorang hamba Allah berbuat, maka Dia akan menciptakan baginya kekuasaan dan motivasi yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, penisbatan perbuatan kepada kekuasaan manusia itu hanyalah bersifat penisbatan sebab kepada musababnya. Sedangkan penisbatannya kepada kekuasaan Allah Ta'ala berupa penisbatan makhluk kepada Tuhannya,
sehingga dengan demikian tidak ada halangan bagi terjadinya satu gerakan oleh dua penggerak. Kekuasaan salah satunya memberikan pengaruh kepada kekuasaan yang lainnya, dan yang demikian itu merupakan bagian dari sebab. Dengan demikian itu kita tidak menafikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dari kesyumulan, artinya tidur, kesempurnaan, dan elastisitasnya. Dan kita tidak juga boleh menafikan kekuasaan Allah yang merupakan penyebab bagi segala yang telah diciptakan Allah. Dalam kenyataan hidup ini tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri memberikan pengaruh selain kehendak dan daya Allah Ta'ala. Dan semua yang selain diri Allah adalah makhluk ciptaan Allah, yang ia merupakan pengaruh dari kekuasaan dan kehendak Allah tersebut. Barang siapa mengingkari hal tersebut, berarti ia telah menetapkan Tuhan lain selain Allah Azza wa Jalla. Atau dengan demikian itu ia telah mengatakan adanya makhluk tanpa adanya Sang Pencipta. Perbuatan manusia itu terjadi karena adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terjadinya semua makhluk yang ada di alam ini karenanya adanya kekuasaan dan kehendak Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatan, sedang manusia ini yang melakukannya. Dan kekuasaan hadisah, baru, dan pengaruhnya itu ada karena adanya kekuasaan dan masyiah, artinya kehendak, Allah Ta'ala. Dalil yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, Surat Al-Kahfi ayat 28. Dalam ayat tersebut di atas terdapat penolakan secara terang-terangan terhadap kedua paham, Qadariyah dan Jabariyah serta menggugurkan pendapat keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melalaikan hati seorang hamba dari berzikir kepada Allah, sehingga ia pun lalai. Menjadikan lalai adalah perbuatan Allah sedangkan lalai itu sendiri adalah perbuatan manusia. Setelah itu dia memberitahukan bahwa ia telah mengikuti hawa nafsunya, dan yang demikian itu merupakan perbuatannya sendiri. Paham Qadariyah menyelewengkan ayat itu dan yang semisalnya, di mana mereka mengatakan, ayat, orang yang telah kami lalaikan hatinya, berarti, Allah menyebut, atau mendapatkan, atau mengetahuinya dalam keadaan lalai. Kata afalnahu sama seperti kata akamnahu atau afkarnahu yang berarti kami jadikan ia seperti itu. Dengan demikian, hal itu terjadi karena mutlak akibat perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan dari perbuatan Allah sama sekali. Padahal, tidak mungkin seseorang itu menjadikan dirinya sendiri lalai, karena melalaikan diri sendiri itu mensyaratkan adanya kesadaran diri ketika melakukannya, dan itu jelas bertentangan dengan makna lalai itu sendiri. Berbeda dengan lalai yang diciptakan Allah Azza wa Jalla bagi hamba Allah, di mana kelalaian itu tidak bertolak belakang dengan kesadaran dan pengetahuan Allah atas kelalaian hamba Allah tersebut. Dan ini sudah sangat jelas sekali bahwa ikfa'al, menjadikan lalai, adalah perbuatan Allah, sedangkan ghaflah, lalai, itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Dalil lainnya yang menjadi dasar penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman Allah yang memberitahu keadaan Nabi Syuaib, di mana Syuaib berkata kepada kaumnya, sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya. Surat Al-A'raf ayat 89. Ayat di atas menggugurkan pendapat paham Qadariyah, di mana Allah Azza wa Jalla sangat tidak mungkin menyuruh hamba Allah memeluk agama kafir dan menyekutukan Allah. Namun dengan kehendak Allah dia akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki Allah dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Allah pula. Lebih lanjut Syuaib, alaihi salam berucap, pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, Surat Al-A'raf ayat 89. Dengan demikian itu, Syuaib mengembalikan permasalahannya kepada kehendak dan ilmu Allah, karena dalam penciptaan makhluk Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang meliputi segala hal,
dan kehendak Allah berada di belakang pengetahuan Allah atas semua makhluk Allah. Penolakan kami, Syuaib, untuk kembali memeluk agama kalian, kaumnya, berdasarkan pengetahuan dan kehendak yang ada pada kami, sedangkan Allah mempunyai pengetahuan dan kehendak yang lain lagi di belakang pengetahuan dan kehendak kami. Oleh karena itu Syuaib mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Hal yang seperti itu adalah ucapan Nabi Ibrahim Khalilullah berikut ini, dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah kecuali di saat Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, Surat Al-An'am ayat 80. Semua Rasul mengembalikan semua permasalahan kepada kehendak dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dia memerintahkan Rasul Allah untuk tidak mengatakan akan melakukan sesuatu sehingga Allah menghendakinya, karena jika dia menghendaki, maka ia baru akan melakukannya dan jika tidak, maka ia tidak akan melakukannya. Secara keseluruhan, semua dalil yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla, maka ia juga merupakan dalil yang menunjukkan takdir dan penciptaan perbuatan manusia. Oleh karena itu, penetapan takdir merupakan dasar tauhid. Ibnu Abbas mengatakan, iman kepada takdir merupakan sistem tauhid. Karenanya, barang siapa mendustakan takdir, maka gugurlah iman tersebut. Jika perbuatan manusia itu bukan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia merupakan ciptaan manusia, baik diciptakan secara mandiri maupun secara bekerja sama, atau bahkan perbuatan itu ada tanpa adanya si penciptanya. Dengan demikian itu, berarti perbuatan manusia itu tidak berada di bawah kekuasaan, kehendak, dan penciptaan Allah Ta'ala. Dan itu jelas suatu hal yang mustahil. Jika kita mengetahui benar-benar hakikat semuanya itu, maka kita akan mengatakan, perbuatan manusia itu berada di bawah kekuasaan, penciptaan, dan pembentukan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana halnya semua makhluk di dunia ini berada di bawah kekuasaan dan pembentukannya. Sedangkan Al-Qudrah Al-Hadisah, daya baru kuasa yang baru muncul, dan pengaruhnya itu terjadi karena kekuasaan dan kehendak Allah Ta'ala pula. Paham Jabariyah mengatakan, jika seseorang itu pelaku bagi semua perbuatannya, berarti ia benar-benar mengetahui semua perbuatannya itu secara terperinci, karena mungkin perbuatan yang akan maupun yang sudah dikerjakannya itu dapat ditambah maupun dikurangi. Hal itu dapat terjadi hanya dengan pendalaman dan pengetahuan terhadapnya secara terperinci. Sebagaimana diketahui bersama, orang yang sedang tidur dan dalam keadaan lengah, terkadang berbuat dengan tidak menyadari bagaimana perbuatan itu terjadi dan dengan daya apa. Demikian halnya dengan orang yang bergerak yang menghentikan gerakannya antara satu gerakan kepada gerakan yang lain dengan tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan terhadap rincian gerakan tersebut dan tidak pula bagian-bagian dari jarak gerakan-gerakan tersebut. Seorang yang menggerakkan satu jarinya, maka ia telah menggerakkan bagian-bagian tubuh lainnya tetapi ia tidak menyadari dan mengetahui bagian-bagian tubuh mana saja yang digerakkannya itu. Seseorang bernafas berdasarkan pilihannya dan seringkali tidak menyadari bagian-bagian mana saja yang digerakkannya itu, selain ia juga tidak mengetahui kuantitas, kualitas, permulaan, dan akhir dari pernafasannya tersebut. Orang yang tidak sadar terkadang berbicara dan berbuat sesuatu berdasarkan pilihannya tetapi setelah itu ia menyadari bahwa ia tidak bermaksud melakukannya. Dan dari diri kita sendiri kita mengetahui secara daruri tidak adanya pengetahuan kita terhadap adanya gerakan dan diam kita ketika sedang berjalan, berdiri, dan duduk. Seandainya kita hendak memisahkan setiap bagian dari gerakan-gerakan kita ketika kita sedang berjalan cepat, maka hal itu suatu hal yang mustahil kita lakukan. Kondisi seperti itulah yang dialami orang yang sedang dalam keadaan mabuk dan orang yang berada di puncak kemarahan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk,
sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Surat An-Nisa, ayat 43. Dengan demikian dari orang mabuk itu bisa terlontar ucapan yang ia sendiri tidak menyadari dan mengetahuinya, lalu bagaimana mungkin ia bisa menjadi pencipta ucapan-ucapan tersebut sedang ia sendiri tidak menyadarinya. Oleh karena itu, para sahabat pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa talak, cerai, yang dilontarkan oleh orang yang mabuk itu tidak sah. Mereka memposisikan ucapan orang mabuk itu menduduki gerakan yang digerakkan orang lain dan bukan menjadi maksud dan tujuannya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada talak dalam keadaan tidak sadar. Yang demikian itu karena ketidaksadaran mengakibatkan seseorang tidak dapat menerima ilmu dan keinginan, bagaimana mungkin talak itu bisa terjadi sedang ia sendiri tidak mengetahui dan menginginkannya. Di sisi lain, jumhurul fuqaha telah berpendapat bahwa orang lupa itu masuk dalam kategori bukan mukallaf, artinya muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum, karena apa yang dikerjakannya itu bukan pilihannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan pengertian itu melalui sabda beliau dalam sebuah hadis berikut ini, barang siapa makan atau minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum kepadanya. Dengan demikian, apa yang dilakukannya itu dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan kepadanya, di mana perbuatan yang berupa makan dan minum itu bukan sebagai perbuatannya, sehingga puasanya pun tidak batal. Berkenaan dengan hal itu penulis katakan, perbuatan manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan kemampuan, ilmu pengetahuan, motivasi, dan keinginannya. Terkadang perbuatan itu terjadi secara tiba-tiba, gerak refleks, tanpa disengaja. Misalnya, orang yang dipegang salah satu tangannya, dan tangannya lain memukul. Gerakan manusia seperti itu berkedudukan sama seperti gerakan pepohonan yang diterpa angin. Oleh karena itu, tidak berlaku baginya hukum, tidak perlu juga adanya pujian dan celaan atas perbuatan itu, tidak berpahala, dan tidak mendatangkan siksaan. Orang seperti itu tidak disebut sebagai pelaku perbuatan yang berlandaskan akal dan syariat. Ada juga orang yang dipaksa untuk berbuat. Perbuatan orang seperti itu dinisbatkan kepadanya dan kedudukannya tidak sama seperti orang yang berbuat karena refleks. Tetapi para ulama masih berbeda pendapat, apakah orang seperti ini berbuat berdasarkan pilihannya atau tidak. Mengenai hal itu terdapat dua pendapat. Sebenarnya, perbedaan itu bersifat lafziah, penunjukan berbentuk lafaz, semata. Pada dasarnya, perbuatan itu berdasarkan suatu kehendak yang dibebankan kepada seseorang dan dipaksakan untuk dilakukan. Jadi, yaitu dipaksa dan sekaligus dipilih. Dipaksa untuk berbuat berdasarkan kehendaknya dan dijadikan berkehendak mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya. Jika perbuatan itu dikehendaki bagi orang yang berkehendak meskipun dipaksa melakukannya, maka orang yang dipaksa itu telah dipilih untuk melakukan apa yang dipaksakan kepadanya itu dimaksudkan untuk menyelamatkannya dari apa yang lebih tidak disukainya. Dan ketika disodorkan kepadanya dua perbuatan yang sama-sama tidak disukainya, yang salah satunya lebih tidak disukainya, maka ia akan memilih perbuatan yang lebih ia sukai. Oleh karena itu ia akan mendapatkan hukuman mati sebagai qisas jika ia melakukan pembunuhan. Demikian menurut jumhurul ulama. Sedangkan orang yang membunuh dengan tidak disengaja, maka menurut kesepakatan para ulama, ia tidak harus dibunuh. Contoh yang memperjelas masalah itu adalah orang yang dipaksa berbicara. Ia tidak akan bicara kecuali atas pilihan dan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, ucapan talak orang seperti itu dikategorikan sah. Tetapi menurut jumhurul ulama, talak seperti itu tidak sah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganggap pengakuan kafir oleh orang yang berada dalam paksaan sebagai permainan semata, tidak berpahala pun tidak berdosa,
karena ucapan yang dilontarkannya itu dimaksudkan sebagai upaya melindungi diri dan bukan untuk berniat kufur sebenarnya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, jika seseorang dengan sengaja berniat mentalak istrinya dalam hati dengan disertai keterpaksaan, maka talaknya tersebut tidak sah, karena menurut syariat, ucapan orang seperti itu dianggap sebagai permainan semata. Maka menurut hukum, keberadaan talak itu sama dengan ketiadaannya. Sehingga yang ada hanyalah niat belaka, sedang ia tidak mengharuskan diri mentalak. Namun pendapat seperti itu sangat lemah sekali, karena syariat itu hanya menganggap tidak ada ucapan talak seseorang jika tidak disertai dengan niat di dalam hati, dan bahkan hatinya merasa lebih tenang tanpa talak. Sedang mengenai perbuatan orang yang dalam keadaan tidur, maka tidak ada lagi keraguan terhadap sedikit dari perbuatan dan ucapannya. Tetapi para ulama masih berbeda pendapat apakah perbuatan-perbuatan orang tidur itu sudah menjadi ditetapkan takdir baginya, ataukah ia merupakan usaha darinya? Setelah sebelumnya mereka telah menyepakati bahwa semua perbuatannya tidak tergolong dalam kategori taklif, pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang, dengan pengertian menghendaki adanya perbuatan yang terkandung di dalamnya suatu yang harus diikuti. Menurut paham Mu'tazilah dan sebagian penganut Asy'ariyah, perbuatan orang tidur itu sudah ditetapkan, dan tidur itu sendiri tidak bertentangan dengan ketetapan takdir tersebut. Sedangkan Abu Ishaq dan ulama lainnya berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa perbuatan orang tidur itu bukan suatu hal yang ditetapkan sebagai takdir. Dan para penganut paham yang lain berpendapat bahwa orang tidur mempunyai kemampuan ketika dalam keadaan terjaga, dan kemampuan itu masih tetap ada ketika ia dalam keadaan tidur. Menurutnya, jika orang tidur itu terjaga, maka keadaannya tetap sama dengan ketika ia dalam keadaan tidur, sama sekali tidak melahirkan suatu hal baru dengan hilangnya tidur itu. Sedangkan orang yang tidak waras, gila, atau dalam keadaan mabuk, maka semua perbuatannya itu bukan suatu keharusan seperti yang terjadi pada gerakan refleks, tidak juga sebagai pilihan seperti perbuatan-perbuatan orang-orang yang dalam keadaan sadar. Tetapi perbuatannya itu berstatus lain, yaitu berlaku seperti perbuatan dan gerakan hewan dan bayi yang tidak dapat melakukan pembedaan. Meskipun perbuatan masing-masing mereka itu mempunyai motivasi dan tujuan sendiri-sendiri, namun motivasi dan tujuannya itu jelas berbeda jauh dengan motivasi dan tujuan orang yang benar-benar dalam keadaan sadar. Semua perbuatan orang tidak waras dan juga orang mabuk itu bersifat alami, yang juga terjadi berdasarkan motivasi, kehendak, dan kemampuan. Namun demikian, semua perbuatan mereka itu tidak tergolong ke dalam taklif, dunia, yang tidak sama dengan perbuatan yang muncul karena refleks dan juga perbuatan yang muncul akibat adanya paksaan. Orang yang dalam keadaan alpa itu sebenarnya berbuat dengan mengerahkan daya dan kemampuannya, karena jika ia lemah, maka ia tidak akan dapat melahirkan perbuatan apapun, dan ia juga mempunyai kehendak, tetapi ia lalai. Kehendak itu suatu hal dan kesadaran merupakan hal yang lain lagi. Terkadang seseorang itu mempunyai kehendak tetapi ia lengah karena disibukkan oleh hal lain yang menghalanginya sadar terhadap kehendaknya tersebut. Lebih lanjut paham Jabariyah mengatakan, menurut paham Qadariyah, kesesatan dan ketidaktahuan orang kafir itu merupakan suatu yang telah diciptakan, makhluk, baginya. Yang demikian itu jelas tidak dapat diterima, karena jika demikian, berarti hal itu menjadi suatu tujuan, sedang tujuan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pahala ia sebagai makhluk yang berakal, yang tidak menghendaki kesesatan dan kebodohan bagi dirinya sendiri. Sedangkan paham Sunni mengatakan, pendapat yang Anda lontarkan itu sungguh sangat aneh, wahai penganut paham Jabariyah. Anda menganggap bahwa seseorang itu sama sekali tidak berbuat kekufuran, kebodohan, dan kezaliman, lalu Anda klaim bahwa semua perbuatan itu pada hakikatnya merupakan perbuatan Allah Ta'ala.
Yang lebih menganehkan lagi adalah pendapat Anda yang menyatakan bahwa seseorang yang berakal itu tidak akan mengantarkan dirinya sendiri kepada kekufuran dan kebodohan, padahal seringkali Anda menyaksikan banyak orang yang mengantarkan diri mereka kepada kekufuran kebodohan tersebut karena pengingkaran, penolakan, dan kedengkian kepada kebenaran, sedang mereka benar-benar menyadari bahwa kebenaran itu adalah kebalikan darinya. Lalu dengan demikian itu mereka menaati hawa nafsu dan kebodohan serta menentang petunjuk dan kebenaran, juga menempuh jalan kesesatan dan menyimpang dari jalan yang benar dan lurus, padahal ia menyadari semuanya itu. Berkenaan dengan hal itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat setiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka senantiasa lalai darinya. Surat Al-A'raf ayat 146. Dia juga berfirman, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan, dari petunjuk itu, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Fussilat ayat 17. Dan mengenai kaum Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, mereka pun berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan, Surat An-Naml ayat 13-14. Dalam ayat yang lain, Dia berfirman, dan juga kaum A'ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kalian, kehancuran mereka, dari puing-puing, tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedang mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Surat Al-Ankabut ayat 38. Selain itu, Allah Ta'ala juga berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi kesusahan dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi kesusahan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Masih dalam surat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah di antara hamba-hamba Allah. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan, Surat Al-Baqarah ayat 90. Dia juga berfirman, wahai ahlul kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kalian mengetahui kebenarannya? Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang salah, serta menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahui?
Surat Ali Imran ayat 70-71. Masih dalam surat yang sama, dia juga berfirman, "Katakanlah, hai ahlul kitab, mengapa kalian menghalang-halangi orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah, dan kalian menghendakinya menjadi bengkok, padahal kalian menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan." Surat Ali Imran ayat 99. Mengenai masalah ini, Allah Azza wa Jalla telah banyak menguraikannya di dalam Al-Quran. Yang mana hal itu menunjukkan bahwa mereka telah dengan sengaja memilih kesesatan dan kekufuran dalam keadaan benar-benar sadar. Berapa banyak orang yang menyangka bahwa dirinya telah berada dalam bimbingan petunjuk, padahal sesungguhnya ia berada dalam kesesatan dan jalan yang menyimpang. Paham Jabariyah mengungkapkan, dalil yang menjadi landasan tauhid Allah Ta'ala telah menafikan seseorang sebagai pelaku perbuatan, sekaligus menunjukkan bahwa kuasa Allah itu mempunyai pengaruh terhadap perbuatannya. Menanggapi ungkapan tersebut di atas, paham Sunni mengatakan, dalil yang menjadi landasan tauhid Allah Ta'ala itu menafikan keberadaan Tuhan lain sekaligus menunjukkan bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah semata. Dan hal itu tidak menghalangi adanya makhluk yang mempunyai kekuasaan dan kehendak yang menjadi pemicu adanya perbuatan. Makhluk tersebut beserta kekuasaan, kehendak, dan perbuatannya merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Selanjutnya paham Jabariyah juga mengatakan, kami menyandarkan pendapat kami bahwa perbuatan manusia itu merupakan suatu paksaan pada satu kalimat yang kalian tidak akan dapat mengingkari dan membantahnya. Yaitu bahwa jika seseorang itu sebagai pelaku, berarti ia sebagai pengada perbuatan tersebut, dan jika demikian berarti ia sebagai pencipta, padahal syariat, hukum dan logika menafikan hal tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri telah berfirman, "Hai sekalian manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka mengapakah kalian berpaling dari ketauhidan?" Surat Fathir ayat 3. Berkenaan dengan hal itu, paham Sunni mengemukakan, akal, agama, dan indera telah menunjukkan bahwa seseorang itu sebagai pelaku perbuatan, dan untuk perbuatannya itu ia berhak mendapatkan penghinaan dan laknat maupun pujian. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis dari Nabi, bahwasanya beliau pernah melihat seekor keledai yang diberikan tanda pada bagian mukanya, lalu beliau pun bersabda, "Bukankah aku telah melarang hal ini? Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini." Dan Allah telah berfirman, "Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik." Surat Al-Anbiya ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka muka mereka akan disungkurkan ke dalam neraka. Tiadalah kalian diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kalian kerjakan." An-Naml 90. Selain itu, dia juga berfirman, "Dan disempurnakan bagi setiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan." Surat Az-Zumar ayat 70. Di dalam Al-Quran hal ini cukup banyak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kenyataan tanggapan langsung pun berbicara demikian. Sehingga dengan demikian itu, kita tidak dapat menerima berbagai keraguan yang dikumandangkan yang menyuarakan kebalikan dari hal tersebut. Dan keraguan itu tidak lagi perlu diberikan perhatian tersendiri, dan ulama tidak perlu lagi memecahkan keraguan seperti itu yang menimpa seseorang, karena hal itu tidak pernah mempunyai akhir. Jika seseorang itu sebagai pelaku perbuatan berarti ia sebagai pengada perbuatan tersebut. Jika yang Anda maksud dengan ungkapan itu adalah bahwa ia sebagai sumber perbuatan itu, maka ungkapan Anda itu memang benar adanya.
Tetapi jika yang Anda maksudkan adalah Ia sebagai pencipta perbuatan itu, maka kami minta tolong dijelaskan lebih lanjut maksud Anda tersebut. Apakah yang Anda maksud adalah sebagai pelaku perbuatan atau yang lainnya? Jika yang Anda maksudkan itu pengertian pertama, maka memang itulah makna yang sebenarnya. Dan jika yang Anda maksudkan pengertian lain, maka tolong uraikan lebih lanjut.